Ini poin yang banyak dilalaikan, dilupakan orang sekarang. Yang penting hijrah, yang penting sudah taubat. Oh, nggak bisa begitu. Sebelum kita taubat berapa banyak orang kita aniaya, berapa banyak. Wa ya'su bihusni taubatihi kalaumi haubatih. Dengan taubat yang baik, yang sempurna itu, maka dia mencela segala dosa-dosa. Dengan taubat yang benar dan sempurna itu, segala dosa-dosa itu menjadi tercela. Memangnya ada dosa yang tidak tercela, ya? Banyak orang yang bangga dengan dosa, merasa bangga dengan dosa. Kalaumi haubatih, sebagai celaan terhadap perbuatan dosa. Wa ya'rifu min baini amsalihi bidzubulihi. Orang-orang seperti ini mulai sadar, tahu tentang bahayanya penyakit. Banyak orang yang tahu sakit gula, tapi tidak tahu bahwa gula itu penyakit. Banyak orang yang tahu darah tinggi, tapi tidak tahu kolesterol itu penyakit. Orang-orang seperti ini, nah dia wa ya'rifu min baini amsalihi bidzubulihi wa yastadillu sihhatu halihi binuhulihi. Maka dengan kondisinya yang sudah benar ini, yang sudah sahih ini, yang sudah sehat ini, maka dia dapatlah membedakan mana sakit, mana sehat, mana buruk, mana baik, mana bengkok, mana lurus. Tapi prosesnya panjang. Walan yatimma lahu syai'un min dzalika illa ba'da firaghihi min irda'i khusumihi. Semua ini tidak akan terwujud. Ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi begitu saja, tidak. Walan yatimma lahu syai'un. Tidak akan terwujud walau sedikit pun illa ba'da firaghihi, kecuali setelah melalui proses panjang, finish, selesai. Apa itu? Min irda'i khusumihi. Bagaimana dia dapat mengalahkan musuh-musuh. Musuh-musuh bisa dikalahkan. Wal khuruj amma lazimahu min mazalimihi. Keluar dari perbuatan zalim. Lepaskan diri dari musuh-musuh yang menarik. Karena ini banyak yang akan tarik menarik. Perbuatan-perbuatan zalim. Lepaskan ini semua, baru bisa keluar. Fa inna awwala manzilatin minat taubati. Langkah pertama dari proses taubat itu adalah irda'ul khusumi bima amkana. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh semampu, sekuat tenaga. Fa inittasa'a dzatu yadihi li isali huquqihim ilaih. Dulu punya musuh sebelum taubat. Lalu kemudian pernah menzolimi mereka, memakan hak mereka, mengambil duit mereka, menggeser sempadan pancang tanah mereka, menganiaya timbangan mereka. Nah, bagaimana bisa melepaskan diri dari mereka ini? Bayar. Fa ini tasa'adzatu yadihi, kalau duitnya banyak, bayar. Pak, dulu kita pernah kelahi waktu zaman saya belum taubat, ya. Ini tanah ini sebetulnya saya geser 1 meter nih, Pak. Itu yang dimaksud dengan irda'ul khusum. Mengalahkan musuh, membuat ridha musuh. Isali huquqihim ilaihim. Berikan hak mereka. Dulu saya sering belanja di sini loh, Pak. Beras saya ambil sebetulnya itu 1 bulan itu 10 karung, tapi yang saya bayar 5 aja. Ini saya mau taubat ini. Selama ini sebetulnya gaji kalian, karyawan-karyawan, itu gaji kalian sebetulnya 5 juta. Tapi yang kubayarkan kan 4,5. Yang 500 ku ambil. Ku bilang, katakan ini ada uang itu, uang ini, uang itu. Sebetulnya itu. Jadi sebelum taubat itu, ini dulu diselesaikan. Fa inna awwala manzilatin minat taubah. Fase pertama dari langkah-langkah taubat adalah irda'ul khusum bima amkana. Bagaimana ini orang-orang yang pernah berkonflik dengan kita ini, lepaskan dulu. Ini banyak orang sekarang taubat, hak tetangga tidak diberikan, karyawan-karyawan ditinggalnya semua. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah taubat. Taubat apa? Menzolimi orang.
au samahat anfusuhum bi ihlalihi, atau tidak dia bayar tapi mereka sudah, Pak, ya sebetulnya ini tanah kemarin tuh saya geser 50 cm ini loh Pak, tapi saya udah tobat sekarang alhamdulillah. Kata yang punya tanah, mendengar berita kau tobatnya udah cukup dah. Itu maksudnya samahat anfusuhum bi ihlalihi wal bara'ah anhu, udah halal lah, ambil lah. Bu, saya sering belanja sini kan Bu, iya sebetulnya itu saya ambil pas ibu ngitung sana banyak yang saya bawa pulang itu Bu. Sekarang saya sudah tobat Bu, jadi kau sudah tobat sekarang, udah ambil lah, mudah-mudahan jadi. Itu maksudnya samahat anfusuhum bi ihlalihi wal bara'ah anhu, lepas, kata dia tak apa. Jadi dua, yang pertama bayar kalau terkait dengan materi, minta maaf kalau menyakitkan hati. Tapi kalau mereka mengatakan izin sudah, ini langkah pertama taubat. Wa illa, kalau dua ini kau tak sanggup, bayar nggak sanggup, minta izin tak sanggup, mereka belum menghalalkan, fal azmu bi qalbihi, ada tekad kuat dalam hati, ala an yukhrija an huquqihim indal imkan. Dalam hati mesti ada tekad kuat, saya akan bayar kalau saya mampu. Ya Allah, izinkan aku tobat. Nanti setelah tobat ini aku akan berusaha. Nanti insya Allah akan aku bayarkan hak-hak mereka ini. Warruju'u ilallah bisidqil ibtihal wa du'a. Kembali ke taubat kepada Allah SWT bisidqil ibtihal, dengan puja-pujian yang benar, wa du'a, berdoa kepada Allah SWT. Ini poin yang banyak dilalaikan, dilupakan orang sekarang. Yang penting hijrah, yang penting sudah taubat. Oh, nggak bisa begitu. Sebelum kita taubat berapa banyak orang kita aniaya, berapa banyak. Bahkan celakanya orang tidak lagi bekerja, tapi hasil usahanya itu sebetulnya adalah kumpulan dari duit-duit haram. Makanya perbuatannya sebelum taubat dengan setelah taubat tak ada pengaruh. Kita lanjutkan. Walittaibina sifatun wa ahwalun. Orang-orang yang taubat itu punya beberapa sifat dan hal, kondisi. Hiya min khisalihim yu'addu dzalika min jumlatit taubah. Itu termasuk secara umumnya bagian dari taubat. Likauniha min sifatihim, karena itu adalah sifat mereka, sifat orang-orang bertaubat. La li'annaha min syarti sihhatiha, bukan syarat taubat tapi sifat mereka. Wa ila dzalika tushiru aqawilus syuyukh fi ma'na dzalik. Begitu menurut pendapat para ulama. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala yaqul. Aku, kata Imam Al-Qushairi, mendengar Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, awaluha taubah, awsatuha inabah, akhiruha aubah. Pertamanya taubah, di tengahnya al-inabah, wa akhiruha aubah. Aubah sifatnya, orangnya awwab. Makanya ada dalam Sahih Muslim salatul awwabin. Pertamanya taubah, keduanya inabah, ketiganya aubah. Faja'alat taubata bidayatan wal aubata nihayatan wal inabata wasitatuha. Wa man taba li khaufil 'uqubati fahuwa sahibu taubah. Apa beda antara ketiganya? Takut berbuat dosa karena takut masuk neraka, taubat. Kenapa kau taubat? Karena aku takut masuk neraka. Nah, itu namanya taubat. Fa kullu man taba tam'an fis sawabi fahuwa sahibu inabah. Bertaubat karena ingin dapat surga, itu inabah. Wa man taba mura'atan lil amri la lirraghbati fis sawab aw rahbatan minal iqab fahuwa sahibu aubah. Ini yang paling tinggi, aubah. Kalau ini wali-wali, kalau ini nabi-nabi, kalau ini awam, orang-orang biasa. Siapa yang bertaubat karena ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena ingin masuk surga, bukan karena takut api neraka, tapi dia mura'atan lil amri, karena menginginkan Allah semata, itu yang disebut dengan
dengan awwab. Awwah sifatnya, orangnya awwab, jamaknya awwabin. Ini ngarang-ngarang aja nih, dalilnya mana? Untuk dalil taubat, surat An-Nur 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubah. Taubatlah kamu semuanya hai orang beriman, maka dengan itu kamu akan menang selamat dari neraka. Karena takut masuk neraka itu dia taubat. Sedangkan para wali inabah, mana dalilnya? Waja'a biqalbim munib. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, inabah. Orang yang punya sifat inabah itu disebut dengan munib. Waja'a, dia datang menghadap Allah biqalbim munib, dengan hati yang punya sifat inabah. Sedangkan yang awbah itu surat Shad 30. Yang inabah tadi surat Qaf 23, surat Shad 30. Ni'mal abdu innahu awwab. Tapi kalau kita baca terjemah Al-Quran, tiga-tiga itu diartikan taubat, taubat, taubat. Sebaik-baik hamba adalah dia, dan dia adalah kembali kepada Allah. Bukan berarti Nabi itu buat dosa, buat maksiat. Mana ada Nabi buat dosa, buat maksiat?